Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Luwasolihah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Di era digital seperti sekarang, kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap detik ada berita baru, postingan baru, opini baru, dan bahkan kontroversi baru yang muncul di media sosial. Kita membaca, mendengar, lalu tanpa sadar ikut menyebarkan kembali informasi tersebut. Tapi, apakah informasi yang kita terima itu benar dan apakah cara kita menyampaikannya kepada orang lain sudah benar dan etis? Karena faktanya, tidak semua informasi yang kita temui itu benar. Bahkan, seringkali informasi yang salah justru lebih cepat menyebar dibandingkan apa yang kita ucapkan. Disinilah pentingnya memahami kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Apa maksud kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, sesuatu yang benar-benar ada serta berkaitan dengan kejujuran dan kelurusan hati. Artinya, kebenaran tidak hanya dilihat dari apa yang tampak secara luar, tetapi juga berkaitan dengan kejujuran dan niat dalam menyampaikan. Jadi, seseorang bisa saja menyampaikan sesuatu yang terlihat benar, tetapi jika ada manipulasi atau niat menyesatkan, maka hal tersebut tetap melanggar kebenaran. Sementara itu, komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut diterima dan dipahami dengan benar. Jika pesan tidak dipahami dengan tepat, maka komunikasi belum berhasil. Adapun etika merupakan ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan buruk serta berkaitan dengan hak dan kewajiban moral dalam bertindak. Dalam konteks komunikasi, etika berfungsi sebagai pedoman agar cara kita berkomunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati orang lain, tidak menyakiti dan tidak merugikan pihak lain. Jika dikaitkan dengan kajian ilmiah, kebenaran dalam komunikasi tidak hanya berarti sesuai dengan fakta, tetapi juga menuntut adanya kejujuran dalam penyampaian. Dalam kajian filsafat moral, kebenaran juga dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya sesuai dengan realitas, tetapi juga harus selaras dengan nilai moral dan kebajikan manusia. Berikut beberapa pandangan ahli tentang kebenaran dalam komunikasi. Pertama, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Sesuatu dikatakan benar jika apa yang kita katakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kedua, kebenaran bersifat rasional dan kontekstual. Maksudnya, kebenaran tidak berdiri sendiri, tetapi dipahami melalui proses dialog dan pertimbangan rasional dalam konteks tertentu. Ketiga, kebenaran berkaitan dengan kejujuran dan kepercayaan. Tanpa kejujuran, komunikasi tidak akan menghasilkan kepercayaan. Keempat, kebenaran harus disertai tanggung jawab moral. Kelima, kebenaran berkaitan dengan etika komunikasi. Kebenaran merupakan bagian dari tindakan moral yang baik dan menjadi dasar dalam interaksi manusia. Apa pentingnya kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika? Pertama, membangun kepercayaan. Kebenaran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antar individu maupun antar kelompok. Dalam setiap proses komunikasi, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting karena tanpa kepercayaan, pesan yang disampaikan akan diragukan kebenarannya. Jika seseorang terbiasa menyampaikan informasi yang benar, maka ia akan dianggap dapat dipercaya. Sebaliknya, jika seseorang sering menyampaikan informasi yang tidak benar, maka kepercayaan orang lain akan hilang, bahkan sulit untuk dikembalikan. Jadi, kebenaran berperan penting dalam menciptakan hubungan yang sehat, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun profesional. Kedua, mencegah penyebaran hoaks. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya kebenaran, seseorang bisa dengan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Hoaks atau informasi palsu dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti kepanikan, kesalahpahaman, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, kebenaran dalam komunikasi menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan telah melalui proses verifikasi. Ketiga, menjaga etika komunikasi. Kebenaran merupakan bagian dari etika komunikasi. Komunikasi yang etis tidak hanya dilihat dari cara penyampaiannya, tetapi juga dari isi pesan yang disampaikan. Jika seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar, maka ia telah melanggar prinsip etika karena dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu,
Menjaga kebenaran berarti juga menjaga nilai-nilai moral dalam berkomunikasi. Keempat, membentuk realitas sosial. Komunikasi memiliki peran besar dalam membentuk cara kita memahami dunia. Informasi yang kita terima setiap hari akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, bahkan tindakan kita. Jika informasi yang disampaikan benar, maka pemahaman masyarakat juga akan benar. Namun, jika informasi yang disampaikan salah, maka realitas yang terbentuk dalam masyarakat juga bisa menyimpang dari kenyataan. Kelima, menghindari konflik. Informasi yang tidak benar seringkali menjadi penyebab utama terjadinya konflik, baik dalam skala kecil maupun besar. Kesalahpahaman yang muncul akibat informasi yang salah dapat menimbulkan pertengkaran, perpecahan, bahkan konflik sosial. Sebaliknya, komunikasi yang jujur dan benar dapat membantu menciptakan saling pengertian antar pihak. Keenam, menjaga tertib sosial dan hukum. Kebenaran dalam ilmu komunikasi juga berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat. Informasi yang benar membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, seperti politik dan hukum. Sebaliknya, informasi yang tidak benar dapat menyebabkan kebingungan, kesalahpengambilan keputusan, bahkan pelanggaran hukum. Contoh kebenaran dalam komunikasi dan etika. Contoh pertama, media sosial. Misalnya, seseorang menerima berita viral tentang suatu kejadian, lalu langsung membagikannya tanpa memastikan kebenarannya. Tindakan ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah. Dalam etika komunikasi, seharusnya seseorang melakukan tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasinya. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan benar dan tidak menyesatkan orang lain. Contoh kedua, dunia akademik. Seorang mahasiswa yang memasukkan data penelitian agar cepat menyelesaikan tugas akhir telah melanggar prinsip kebenaran dan etika penelitian. Pemalsuan data tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap hasil penelitian tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada pihak lain yang menggunakan data tersebut sebagai referensi. Contoh ketiga, komunikasi sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang berbohong untuk menghindari masalah, mungkin terlihat sepele, tetapi hal tersebut dapat merusak kepercayaan jika terus dilakukan. Sebaliknya, kejujuran akan membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai. Contoh keempat, dunia jurnalistik. Seorang jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Jika seorang jurnalis menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak akurat, maka hal tersebut dapat menyesalkan publik dan merusak kepercayaan terhadap media. Contoh kelima, komunikasi dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi yang benar dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik, informasi tersebut harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Jika informasi yang disampaikan tidak benar, maka masyarakat dapat salah memahami kebijakan tersebut, bahkan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa kebenaran dalam komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan nilai moral. Di era digital ini, kita semua bukan hanya penerima informasi, tetapi juga penyebar informasi. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap postingan yang kita bagikan memiliki dampak bagi orang lain. Dalam filsafat moral dan etika, kebenaran bukan hanya kewajiban intelektual, tapi juga tanggung jawab moral setiap individu. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara, memverifikasi sebelum menyebarkan informasi, dan selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.